Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Banyumas akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik yang terdiri dari pengamat atau supervisor, coach, dan coachee. Saya Indrawati Mukaromah dari SD Negeri 2 Bantarwuni. Saya Susilowati dari SMP Negeri 1 Kalibagor. Saya Hazizah Wahyuningsih dari SD Negeri 1 Klahang. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Susi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Indra. Ya, bagaimana kabarnya Bu Susi hari ini? Alhamdulillahirabbil alamin. Sehat Bu Indra. Gimana Bu Indra? Sehat? Ya, alhamdulillah saya juga sehat Bu Susi. Syukur alhamdulillah ya. Untuk sebelum kita melakukan coaching itu sebagai awal saya akan melakukan berbagai pertanyaan sama Bu Susi ya. Pertama-tama saya akan mendiskusikan rubrik penilaian kita untuk hari ini. Baiklah Bu Susi, untuk pada coaching kita hari ini, coach dan coacher akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Kemudian apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Bagaimana Ibu memberi pertanyaan berbobot kepada coacher dan bagaimana coacher tersebut menanggapi respon dari coach. Dan jangan lupa nanti disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya yaitu ada kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan yang pertama ya untuk Bu Susi. Yang pertama, kompetensi apa yang akan dikembangkan pada proses coaching kali ini? Ya, terima kasih Bu Indra. Untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan pada proses coaching kali ini yaitu yang pertama presence, yang kedua mendengarkan dengan aktif, dan yang ketiga memberikan pertanyaan yang berbobot. Iya, bagus. Untuk pertanyaan yang kedua ya Bu Susi, kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik, yang ingin diobservasi? Ya, untuk kompetensi yang secara spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot Bu Indra. Oh iya, terima kasih Bu Susi. Yang ketiga ya, pertanyaan terakhir, indikator yang bagaimana yang diinginkan Ibu dalam proses coaching hari ini? Iya, indikatornya itu saya mengharapkan bahwa coach akan mendapatkan solusi dan kemudian melakukan langkah-langkah untuk mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh coach tersebut. Demikian Bu Indra. Ya, terima kasih Bu Susi. Selamat melaksanakan coach kepada coach seperti itu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Susi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Indra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Siza. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Iya, Susi. gimana kabarnya hari ini Bu Siza? Alhamdulillah sehat, Bu Susi. Iya. Bu Siza, kok kelihatannya ada sesuatu yang sedang dipikirkan akhir-akhir ini, kan? Ini Bu Susi Kayak katanya. lesu gitu. Iya Bu Susi, ada hal yang membuat saya berpikir lebih, Bu Susi. Oh begitu, berarti punya permasalahan ya Bu Siza? Iya Bu Susi. Oke ya. Bu Siza, kira-kira apa tujuan pembicaraan kita hari ini Bu Siza? Tujuan saya ingin menceritakan apa yang sedang saya alami Bu Susi Oh, begitu. dengan partner kerja saya di sekolahan Bu Oh Susi. begitu ya. Ya. Berarti kita nanti membutuhkan waktu sekitar 15 menit ya Bu Siza untuk kita saling sharing ya, begitu Bu Siza. Kira-kira bisa diceritakan Bu Siza permasalahan apa yang Bu Siza hadapi dengan partner kerja ya? Iya. Partner kerja kan berarti dia sebagai teman kita sebetulnya ya. Iya, betul Kira-kira sekali. permasalahan apa Bu Siza? Mungkin saya nanti bisa membantu. Oke, begini Bu Susi, kebetulan saya sudah berada di SD yang sekarang saya mengajar Iya. itu sekitar sudah jalan 4 tahun lebih Bu Oh, Susi. iya. Namun 1 tahun terakhir ini kebetulan ada satu guru pindahan dari SD lain masuk ke SD kami. Oh, iya. Namun track record dari guru tersebut itu cenderung maaf Iya. pandangan orang itu negatif lah, Iya. ada permasalahan apa dan Iya. lain sebagainya. Dan SD kami 1 tahun lalu itu
datanglah Bu Guru itu, Bu Susi. Iya, iya. Dan selama guru itu ada di SD kami, mohon maaf, itu berpengaruh di SD kami itu blok-blokan, Bu Susi. Oh, berarti ada grup-grupan gitu ya? Nah, Oh, iya. iya. Yang semula SD kami itu kompak, bersatu, namun sejak ada guru ini cenderung jadi blok. Jadi untuk guru-guru yang biasa bergelut dengan saya dan lain sebagainya itu ada di kantor yang memang kantor guru, dan yang bloknya beliau itu ngumpulnya itu di perpustakaan Bu Susi. Dan puncaknya ketika beliau membuat masalah pada masing-masing guru yang ada di sekolahan. Dan kebetulan kemarin itu beliau berbeda pendapat dengan saya, namun ada hal yang membuat saya nyuwun sewu itu merasa sakit hati seperti itu, Bu Susi. Kebetulan saya sedang tidak sehat, ditambah dengan beliau yang membuat sakit hati saya. Mungkin itu yang membuat saya sangat terluka seperti itu, Bu Susi. Kalau boleh tahu berarti Nyun Sewu ini bapak apa ibu-ibu ya? Ibu, Ibu, ya. Dia sudah Nyun Sewu ini sudah PNS atau masih honorer? Sampun PNS dan beliau senior. Beliau adalah PNS angkatan 2014 khusus. Oh, 2014 ya. Berarti secara tidak langsung beliau itu datang ke situ sebetulnya baru 1 tahun kemarin ya. Tapi sudah sudah merubah semua tatanan di sekolah seperti itu. Kalau boleh tahu Bu Ziza, apakah di sekolah Bu Ziza sendiri ibu kepala sekolahnya mengetahui hal ini? Kebetulan untuk SD kami baru ada kepala sekolahnya yang benar-benar menetap itu baru berarti 1 bulan ini, Bu Susi. Sebelumnya? Dulu pernah ada kepala sekolah, namun bapak kepala sekolah beliau itu gerah. Jadi memang SD kami punya kepala sekolah, namun tidak ditunggui kepala sekolah karena kebetulan beliau sedang sakit dan masuk rumah sakit, lalu masuk ke ICU dan qadarullah kemarin di tahun 2022 itu beliau sedo meninggal. Jadi memang di sekolah di sekolah kami tidak ada figur pimpinan yang benar-benar bisa full. Iya, karena memang kondisi dari SD kami seperti itu, Bu Susi. Berarti ketika beliau itu yang guru yang tadi datang itu ke situ, kepala sekolahnya yang sedang gerah-gerah itu ya. Betul. Berarti saya Bu Ziza, apakah di sekolah tersebut ibu yang datang ini itu mempunyai teman yang menjadi teman akrabnya beliau? Nah, kebetulan setelah beliau masuk ke SD kami, karena guru agama kami ini di bulan sebelumnya itu meninggal juga, jadi kan SD kami tidak ada guru agama. Nah, ada nih masuk guru agama baru, dan guru agama inilah yang menjadi partner, best friend-nya beliau seperti itu. Iya. Kalau boleh tahu juga Bu Ziza, beliau ini yang Bu ini itu kira-kira di antara sekian ada berapa guru ya Bu Ziza di sekolahnya Bu Ziza? Kalau seluruh guru itu kami ada bersepuluh. Kalau yang guru, ya bersepuluh dengan beliau. Ya. Apakah dari 10 orang itu ada di antara yang lebih senior lagi dari beliau? Ada 1. Ada. Kira-kira apakah sudah melakukan tindakan kepada beliau gitu atau menegur dan lain sebagainya? Kebetulan untuk guru senior yang di atas beliau itu ada 2, yang 1 Pak Guru dan yang 1 Bu Guru. Dan kedua guru senior ini sudah secara halus, tetapi tidak didengarkan. Ibaratnya beliau tetap nyuwun sewune, istilahnya itu membuat masalah baru sampai di titik senior yang bapak-bapak itu mengucapkan seperti ini, Bu, jenengan itu belum menyelesaikan masalah yang lalu, tapi jenengan memulai masalah baru. Dan itu tidak hanya
membahas tentang ranah sekolah. Bahkan masalah pribadi yang saya alami sendiri itu beliau usik. Padahal saya insya Allah ya Bu Susi tidak pernah memulai dulu. Namun beliau itu membuat masalah dengan saya yang sebenarnya dia itu tidak ada sangkut pautnya seperti itu Bu Susi. Begitu ya. Apakah itu dilakukan terhadap Bu Zizah toh apa dengan guru yang lainnya? Kebetulan untuk permasalahan ini ketika yang tidak ada di gengnya istilahnya seperti itu ya Bu Susi, beliau pasti membuat ulah baik dengan kalimat yang kasar, perilaku yang istilah kalau orang Jawa itu cagat-cagut dan bersopan santunnya. Untuk contoh ya Bu Susi, ketika dia bersosial media, kita sebagai guru kan harus menjadi contoh baik itu untuk murid kita. Dan ketika kita bersosial media, pasti ada wali murid yang memiliki sosial media kita sebagai guru. Namun beliau itu sering mengunggah video-video yang mungkin nyuruh sewune kurang sopan. Dia di sekolahan berhijab, tetapi di sosial media tidak berhijab. Dan mungkin sering mengupload video dengan lelaki yang bukan suaminya. Seperti itu. Itu kan merupakan hal yang kurang sopan bagi seorang guru. Seperti itu. Jadi profil yang baik ya, bukan contoh yang baik seperti itu ya. Kalau boleh tahu Bu Hazizah, harapannya sebetulnya gimana Bu Hazizah terhadap itu? Harapan yang pertama yang ingin saya lakukan itu adalah saling berhubungan baik seperti itu. Saya inginkannya itu kita satu keluarga di satu SD itu kita itu selalu kompak, selalu tidak ada gap-gapan, dan yang terpenting adalah kita benar-benar merasa bahwa kita memiliki SD, sehingga nanti kedepannya sesuai tujuan dari SD kita itu maju, terus saling bekerja sama dan nantinya unggul dari segala hal. Yang jelas bisa mewujudkan visi misi SD gitu ya sekolahnya Bu Hazizah. Terus hambatannya apa Bu Hazizah untuk mewujudkan biar orang itu ayolah kita bareng-bareng, kita kompak semuanya. Kira-kira Bu Hazizah menemukan hambatan nggak sampai hari ini kan kelihatannya belum menyatu gitu dengan teman-teman yang lain. Kira-kira hambatan terbesarnya Bu Hazizah apa? Apakah guru itu ada yang membackingi atau bagaimana gitu? Hambatannya kalau yang pertama sih beliau itu merasa bahwa beliau itu temannya itu adalah orang-orang penting, pejabat seperti itu. Dia merasa bahkan ada kesempatan ketika beliau melakukan apa, ada guru kami yang ngomong, Bu, tidak selamanya orang yang di atas itu selalu mendukung. Beliau orang yang di atas itu mendukung apabila Anda itu berlaku baik. Tetapi kalau Anda itu berbuat tidak baik, otomatis kan orang atas pun tidak akan berani membantu seperti itu. Tetapi bukannya berterima kasih, malah nyuwun sewune itu nyolot lebih marah lagi. Iya. Berarti ketika dinasihati lebih marah lagi seperti itu, nggih? Iya. Kalau tadi kan Bu Hazizah kan menceritakan bahwa ketika beliau datang ke situ tidak ada atasan ya, tidak ada kepala sekolah yang definitif di situ. Nah, setelah itu muncul ada penempatan kepala sekolah baru. Nah, apakah ibu kepala sekolah yang sekarang itu sudah melakukan tindakan terhadap ibu tersebut? Oke. Yang pertama memang guru-guru kami bukan tipe yang selalu menceritakan kejelekan dulu. Berilah waktu kepada Bu Kepala Sekolah untuk mengobservasi tentang kondisi kita. Mungkin Bu Kepala Sekolah belum pada di titik kita benar-benar 2 blok nih seperti itu Bu Susi. Namun Bu Kepala Sekolah sudah merasa kenapa ketika Bu Kepala Sekolah memberikan instruksi lah istilahnya. Hal kecil pun ketika seperti ini Bu Susi, Bu Kepala Sekolah memberikan WA di grup. Namun beliau
itu keluar dari grup SD tanpa sebab, tanpa alasan tertentu. Itu kan sebuah Iya, kekurangsopanan. Iya, betul. Etikanya tidak ada. Iya. Ketika Bu Kepala Sekolah itu memberikan pengumuman bahwa besok kegiatan kita pada hari Kamis, dimohon semua guru memakai baju lurik warna kuning. Karena salah satu seragam dari SD kita adalah lurik kuning. Kita semua bersebelas dengan Bu Kepala Sekolah menggunakan baju lurik kuning. Tetapi beliau menggunakan baju lurik hijau. Seperti itu. Iya. Apa pada saat itu terus ditegur nggak langsung sama kepala sekolahnya? Nggih, sama kepala sekolahnya lalu bilang, Bu, kenapa Ibu tidak memakai baju sesuai dengan kesepakatan kita bersama? Tetapi beliau tidak mengindahkan. Iya, seperti itu dengan nada yang keras, tidak keras, cuek, cenderung cuek dan diam saja, tidak menjawab apapun. Begitu ya. Termasuk agak ya Bu Hazizah permasalahannya ya. Maksudnya kita itu kan menghendaki partner di sekolah itu yang ayolah yang kompak, yang guyup kan seperti itu. Kalau ada yang seperti ini satu, tapi kira-kira Bu Zizah, rencananya Bu Zizah ke depannya itu bagaimana dengan teman-teman untuk menghadapi ibu yang satu ini? Untuk rencana saya dan teman-teman yang pertama berpositif thinking dulu. Mungkin beliau masih istilahnya bersosialisasi dulu dengan kita, karena mungkin baru 1 tahun, mungkin untuk benar-benar menyatu dengan kita butuh waktu, dan itu kami merasa mungkin belum sampai waktunya itu. Namun secara perlahan kita akan berusaha tetap berbuat baik kepada beliau dan kita tidak melawan. Ayo kita bareng-bareng. Mungkin dengan kita selalu berkomunikasi setiap paginya, kita selalu bertukar pikiran, mungkin beliau bisa berubah. Dan yang jelas diawali dengan pertama, insya Allah kita di waktu pagi hari datang, kita salaman lah. Betul. Dengan salaman kan mungkin jadi tahu ya, nyalur gitu ya. Iya, seperti itu. Walaupun sudah mungkin di sekolah-sekolah lamanya beliau hal tersebut tetap tidak mempan. Namun bismillah untuk sekolah kita, semoga beliau itu ada perubahan, karena beliau merasa itu beliau adalah yang benar dan orang lain yang salah, seperti itu. Tetapi mungkin itu adalah yang beliau rasakan dan terserah beliau yang merasakan seperti itu. Tapi kita sebagai partner akan merangkul beliau tetap agar ayo kita demi SD. Dan apabila kemarin saya sakit hati, itu adalah sesuatu ibadah saya. Jika saya sabar, jika saya bisa melaluinya dengan tenang, insya Allah akan menjadi pahala bagi saya. Betul Bu Zizah. Rencana Bu Zizah sangat bagus ya tadi ya. Yang penting kita merangkul dulu orang itu, walaupun ketika merangkulnya kita butuh kesabaran yang ekstra, karena orang yang sudah punya aku yang tinggi itu cenderung untuk merubahnya, menghilangkan rasa egonya, menghilangkan rasa akunya itu agak sulit ya. Berarti Bu Hazizah itu nanti rencananya berbuat dengan merangkul itu kan dengan semua stakeholder yang ada di sekolah ya, terutama dengan ibu kepala sekolah juga. Saya yakin ibu kepala sekolah juga sebagai pimpinan harus lebih intens lagi, lebih tegas lagi seperti itu ya. Nah, kira-kira Bu Hazizah itu menginginkan keadaan sekolah Bu Hazizah itu di tingkat yang paling nyaman itu kira-kira dengan kekeluargaan Bapak Ibu guru itu di tingkat yang berapa itu Bu Hazizah? Kalau keinginan pasti 10 ya Bu Sisi ya. Namun untuk mendapatkan kesempurnaan 10 itu pasti butuh effort yang sangat banyak. Namun untuk sampai tahap 8 pun insya Allah itu sudah luar biasa. Karena kita berangkat ke sekolah itu pukul 6:30. Kita baru pulang ke rumah jam 3:03. Waktu di sekolah itu justru banyak khususnya dibandingkan kita mungkin yang ketemu keluarga, karena kalau sudah malam pun kita sudah istirahat, berbincang-bincangnya itu jauh lebih
banyak di Iya, sekolahan. betul. Makanya saya selalu menganggap bahwa sekolah adalah keluarga kedua bagi saya. Seperti itu Iya, Bu Susi. iya. Kalau boleh tahu komitmennya Bu Hazizah tentang permasalahan yang dihadapi dengan ibu yang tadi gimana? Untuk komitmen saya sendiri adalah saya memberikan komitmen bahwa kita berbuat baik itu tidak ada ruginya. Maka dengan kita selalu berbuat baik, sabar dan lain sebagainya, mungkin tidak instan kita terima hasilnya, namun saya yakin suatu saat pasti ada hasilnya dan saya harus berkomitmen untuk selalu berbuat baik walaupun itu sulit seperti itu. Betul, iya. Apa yang sudah disampaikan oleh Bu Hazizah tadi ya, mulai dari rencana aksinya Bu Hazizah yang ingin tetap merangkul walaupun penuh kesabaran ya Bu Hazizah, itu sudah luar biasa. Kita memang harus semeleh ya, kita kalau yang satu tinggi kita ikut tinggi tidak akan berhasil seperti itu. Jadi saya mendoakan mudah-mudahan nanti apa yang komitmen Bu Hazizah bahwa ingin membentuk satu siklus di sekolah itu menjadi sekolah yang nyaman, tidak ada gap-gapan, itu nanti bisa berhasil ya Bu Hazizah. Dalam waktu yang sangat dekat lah ya Bu Hazizah, jangan sampai 2 bulan ya. Boten, insya Allah ya 2 minggu lah. 2 minggu bisa ya. Insya Allah dengan perjuangan yang mungkin kenapa dibilang perjuangan, mungkin ini terlalu lebay kalau dibilang perjuangan, namun dengan track recordnya beliau yang bertahun-tahun di SD lama juga masih belum berhasil. 2 minggu insya Allah bismillah kita semua guru-guru yang mungkin di luar bloknya beliau bekerja sama untuk tetap merangkul, insya Allah bisa. Iya. Oke Bu Hazizah, luar biasa. Yang penting dari jenengan dengan Bapak Ibu guru yang lain kompak untuk membuat yang terbaik untuk keadaan sekolah menjadi lebih nyaman, lebih enak, tidak ada gap-gapan, tidak ada apapun lah ya. Yang penting kekeluargaannya terjalin dengan baik. Itu kayaknya motivasi kita untuk semakin semangat untuk mengajar anak didik kita. Iya. Terima kasih Bu Hazizah. Mudah-mudahan permasalahannya Bu Hazizah nanti segera terpecahkan, tidak ada gap-gapan dan lain sebagainya. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi Bu Hazizah dengan permasalahan mungkin yang dihadapi lagi. Mudah-mudahan ya ini sudah berhenti, sudah tidak ada permasalahan dengan teman partnernya. Terima kasih juga untuk Bu Susi yang telah memberikan saya ketenangan hati dan nantinya saya dapat melaksanakan rencana saya sesuai dengan komitmen saya sendiri dan saya lebih lega. Iya. Terima kasih Bu Hazizah atas waktunya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Susi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Susi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu. Selamat sore ya Bu Susi ya. Alhamdulillah ya tadi sudah melaksanakan proses coaching. Iya, kemudian sebelum penutupan ya saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih sama Bu Susi ya. Pertanyaan yang pertama, bagaimana tadi itu Bu Susi menilai sendiri tentang performa dalam kompetensi tadi? Iya, menurut saya Bu Indra untuk kompetensi tadi saya sudah menyesuaikan dengan kompetensi proses coaching, yaitu ada presence, kehadiran, kemudian saya mencoba untuk mendengarkan aktif, kemudian saya memberikan pertanyaan yang berbobot, begitu Bu Indra. Iya Bu Susi. Terus apa yang membuat Bu Susi itu menilai demikian? Kalau menurut penilaian saya tadi sudah melakukan proses coaching itu sesuai dengan alur tirta Bu Indra. Saya mencoba untuk menanyakan tujuan apa dari pembicaraan kami, kemudian mengidentifikasi, kemudian menanyakan rencana aksinya dan ada tanggung jawab dalam permasalahan tersebut. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya Bu Susi? Iya Bu Indra, silakan. Menurut saya ya tadi setelah saya amati itu antara proses coaching Bu Susi dengan Bu Ziza itu sudah sesuai dengan alur tirta ya, kemudian sudah sesuai dengan prinsip coaching tersebut ya, diantaranya tadi ada sudah present, kemudian mendengarkan dengan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot ya Susi. Dan alhamdulillah tadi juga saya lihat untuk coaching sendiri juga sudah menemukan solusi ya, menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Seperti itu ya Bu Susi. Untuk pertanyaan terakhir nih Bu Susi,
kompetensi apa lagi yang akan Ibu Susi kembangkan berdasarkan proses coaching yang dilakukan tersebut? Iya. Yang ingin saya kembangkan, saya harus tetap melakukan proses coaching, memahami alur cerita lebih baik lagi, sehingga nanti ketika melakukan proses coaching, saya sendiri akan menemukan langkah-langkah yang lebih baik untuk memberikan solusi terhadap coaching. Seperti itu Bu Indra. Ya, terima kasih Bu Susi Iya, ya iya. atas pelaksanaan coaching hari ini. Iya. Ya sudah bagus, Iya. mudah-mudahan nanti kedepannya lebih bagus lagi. Iya. Terima Bu kasih Indra. Bu Iya, Susi. sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.